Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Erlina Arafi dari kelas Agribisnis B. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang lembaga pemasaran, di mana video ini berkaitan dengan tugas dari mata kuliah Koperasi Pertanian yang diampu oleh Ibu Fevi Nurdiana Wijayanti. Kelembagaan pertanian sendiri merupakan lembaga yang ditumbuh kembangkan dari, oleh, dan untuk petani, guna memperkuat dan memperjuangkan kepentingan petani. Lembaga juga dapat menjalankan satu fungsi kelembagaan atau lebih. Kelembagaan pertanian memiliki 8 kelembagaan. Lembaga pemasaran dalam distribusi hasil pertanian dalam usaha tani merupakan badan usaha atau individu yang menyelenggarakan pemasaran, menyalurkan jasa dan komoditi pertanian dari produsen kepada konsumen akhir serta memiliki hubungan dengan badan usaha atau individu lainnya. Keberadaan lembaga pemasaran dikarenakan oleh dorongan atau keinginan konsumen untuk mendapatkan komoditi yang sesuai dengan waktu, tempat, dan bentuk yang diinginkan. Keterlibatan lembaga pemasaran adalah menjalankan fungsi-fungsi pemasaran untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Timbal balik dari konsumen adalah memberikan balas jasa kepada lembaga pemasaran berupa margin pemasaran. Bentuk keterlibatan lembaga pemasaran hasil usaha tani dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama, lembaga pemasaran yang tidak memiliki dan menguasai komoditi hasil usaha tani, tetapi menguasai akses pasar. Contohnya, Green Heart di perusahaan Gria Santa dan kios buah. Yang kedua, lembaga pemasaran yang memiliki dan menguasai hasil komoditi pertanian untuk diperjualbelikan. Contohnya, kelompok tani yang langsung berhubungan dengan petani, mulai dari pembinaan kelompok usaha tani sampai dengan penjualan produknya. Dan yang ketiga atau yang terakhir, lembaga pemasaran yang tidak memiliki dan menguasai hasil komoditi usaha tani yang diperjualbelikan. Contohnya, usaha jasa dan transportasi. Lembaga pemasaran juga terlibat dalam mewujudkan peningkatan nilai guna pada komoditi hasil pertanian. Di antara fungsi pemasaran yang dijalankan adalah yang pertama, fungsi pertukaran. Fungsi ini dalam pemasaran hasil usaha tani meliputi fungsi penjualan dan fungsi pembelian. Dalam melaksanakan fungsi penjualan, baik dari petani kepada kelompok tani atau dari kelompok tani kepada distributor, selalu memperhatikan kualitas, kuantitas, bentuk, dan waktu, serta harga yang diinginkan konsumen atau lembaga pemasaran yang ada pada rantai pemasaran. Berikutnya, fungsi pembelian dalam pengalihan hak kepemilikan ini diperlukan untuk memiliki komoditi pertanian yang akan dikonsumsi atau digunakan untuk proses produksi berikutnya. Yang kedua ada fungsi fisik. Nah, fungsi fisik ini meliputi kegiatan-kegiatan yang secara langsung diperlukan oleh komoditi usaha tani, sehingga komoditi ini akan memperoleh tambahan guna tempat dan guna waktu. Fungsi fisik yang dijalankan dalam pemasaran komoditi adalah fungsi pengangkutan, yaitu memindahkan komoditi dari daerah surplus menuju daerah defisit atau dari produsen menjadi konsumen. Kegiatan dalam fungsi pengangkutan meliputi perencanaan, pemilihan alat-alat, transportasi dalam pemasaran, menghitung resiko kerusakan dan keadaan jalan. Selanjutnya ada fungsi penyediaan fasilitas. Fungsi penyediaan fasilitas pada hakikatnya adalah untuk memperlancar fungsi pertukaran dan fungsi fisik. Fungsi ini merupakan usaha perbaikan sistem pemasaran guna meningkatkan efisiensi operasional dan efisiensi penetapan harga. Fungsi ini meliputi standarisasi penggunaan resiko, informasi harga, dan penyediaan dana. Standarisasi merupakan salah satu fungsi penyediaan fasilitas untuk menetapkan grade kriteria kualitas komoditi. Penetapan ini didasarkan pada karakteristik atau atribut komoditi sehingga kepuasan konsumen dan efisiensi pemasaran dapat ditingkatkan. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan tentang lembaga pemasaran. Kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada salah kata atau salah pengucapan, dan terima kasih telah menonton video saya sampai akhir.